Assalamualaikum, hai saya Husnul Maisha. Pada podcast kali ini saya akan bincang santai dengan salah satu Duta Merdeka Belajar Kampus Merdeka Wilayah 9 Sultan Batara. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten bincang santai selanjutnya. Stay tune! Nah guys, seperti yang tadi saya bilang bahwa kita akan kedatangan salah satu Duta Merdeka Belajar Kampus Merdeka Wilayah 9 Sultan Batara, yaitu Kazawa Adianti. Yang mana Kazawa ini adalah salah satu mahasiswi farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Nah, tema yang kita akan bawa kali ini adalah bagaimana kita menjadi mahasiswa farmasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Langsung saja kita panggilkan Kazawa Adianti. Halo, Assalamualaikum Kak Zahwa. Waalaikumsalam Husnul. Apa kabar? Wah, kabar baik nih. Husnul gimana? Alhamdulillah. Kak, ini kita rasanya kayak mimpi ya Kak. Maksudnya kita sama-sama ketemu di SMA lagi. terus ketemu lagi. Ya Allah, kayak rasanya nggak Dalam nyangka gitu. satu ini ya, dalam satu Zoom. Oke, sekarang kesibukannya Kak Zawa itu apa? Lagi ngapain aja nih Kak? Lagi Masih kuliah sih. Kuliah. Alhamdulillah sekarang sudah semester akhir. Jadi untuk kesibukan sekarang sih mungkin cuman menyusun untuk tugas akhir, dan juga alhamdulillah sekarang masih menjadi asisten dosen di laboratorium Stiva Makassar. Wow, makanya nggak heran kalau Kak Zawa ini jarang pulang ya, karena memang Mungkin bisa sibuk banget dibilang begitu ya. Kakak kan ini mendapatkan pendanaan proposal, ya kan, proposal PKM. Itu Ya, benar. Kakak meneliti apa? Kalau boleh tahu. Kalau untuk lolos pendanaan PKM kemarin kan itu PKM per tim ya, saya sama tim saya itu mengenai saya membuat inovasi baru mengenai hand sanitizer. Jadi hand sanitizer dari bahan alam seperti itu. Hand sanitizer dari bahan alam. Bahan alamnya apa Kak? Kakak pakai apa? Pasti sering dengar daun sirih. Oh ya, Pasti ya. Iya. Rasanya gimana Kak bisa lolos dapat pendanaan kayak gitu? Senang ya pasti. Tapi senang bercampur kayak berpikir gitu, bilang wah ada tantangan baru lagi nih yang harus dikerjakan gitu, Di tengah-tengah kesibukan harus pintar. Iya benar. Jadi kayak benar-benar harus bagi waktunya lagi, berarti harus ada lagi disisihkan waktu untuk ber-PKM seperti itu. Tapi seru ya Kak kerja tim kayak gitu ya Kak ya? Banget, itu membangun membangun teamwork, gimana caranya kita bisa berkomunikasi secara baik, bagaimana kita bisa tidak egois, karena kalau kita mau tim atau teamwork itu memang kita harus benar-benar tidak boleh egois, kita harus menurunkan egonya kita, dan kita harus mendengarkan pendapatnya orang lain. Mungkin itu ya kalau bisa kita pelajari dari yang namanya teamwork. Terus menurut Kakak, tim Kakak ini gimana sih? Suportif atau gimana? Suportif ya, maksudnya Iya kan? kita sama-sama terbukti ya? memecahkan suatu kendala gitu. Iya. Terus sekarang sudah sampai di proses apa nih Kak? PKM-nya? Kalau PKM kemarin udah selesai ya, udah selesai PKP 2. Oh, jadi sekarang sudah selesai nih Kak? Ya, udah. Oh, luar biasa. Itu dari kampus Kakak, hanya Kakak yang mewakili atau? Enggak, dari Stiva Makassar itu ada 9 tim yang lolos didanai. Dan itu masing-masing tuh beda ya, bidang telitinya. Iya, beda-beda. Iya, benar. Luar biasa. Oke. Sekarang kita masuk ke, ini kan Kakak sekarang jadi duta kampus.
Kakak bisa ceritain gimana awalnya sih kakak bisa menjadi duta kampus gitu? Itu mungkin keinginan sendiri kak atau ada dorongan dari entah itu dari dosen atau dari mana kak kalau boleh tahu? Kakak cerita kak. Oke, oke. Mungkin saya luruskan sedikit ya. Ini bukan duta kampus Tifa, tapi duta Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di mana atau biasa disebut dengan duta MBKM. Nah, di sini saya alhamdulillah lolos untuk seleksi duta MBKM untuk wilayah Dikti wilayah 9. Jadi itu kami yang lolos dari wilayah 9 dari berpuluh-puluh peserta kemarin dari kampus yang berbeda-beda. Itu kami lolos sebanyak 19 orang dari kampus-kampus yang berbeda. Dan untuk dari Stiva Makassar, alhamdulillah masuk juga di dalam ke 19 orang tersebut. Jadi kalau mau berbicara mengenai perjalanannya menjadi ini sih singkat sekali ya, karena saya jujur saya tidak diberitahu kalau saya didaftarkan untuk mengikuti seleksi tersebut. Saya hanya langsung dihubungi oleh iya. Jadi surprise banget. Jadi bayangkan ya, pagi-pagi buka WhatsApp, terus dikirimkan link Zoom dan dikirimkan surat kayak surat edaran gitu kalau akan diadakan seleksi hari itu juga. Jadi saya dikirimkan jam 7 dan seleksinya itu jam 10 ya kalau nggak salah. Jadi awalnya shock. Iya banget, awalnya shock, tapi ya saya bilang coba aja lah, nggak ada salahnya seperti itu. Jadi sudah mengikuti seleksinya, terus diberikan support juga dari dosennya, dibilang pokoknya apapun itu jalani saja seperti itu. Intinya kalau rezeki nggak bakalan kemana. Dan alhamdulillah saat pengumuman ada nama Stiva di dalam seperti itu. Wow, luar biasa. Itu kakak di situ ngapain aja sih? Maksudnya ada program yang sudah ditetapkan dan kakak menjalankan itu atau membuat program baru gitu? Kalau untuk duta sendiri di sini tugas utamanya kami yaitu duta MBKM itu memperkenalkan program-program dari Kampus Merdeka. Itu tugas utamanya kami. Jadi kan maksudnya di sini kita itu sebagai kalau dibilang fasilitator gitu untuk lebih memperkenalkan lagi apa sih itu Kampus Merdeka, bagaimana sih itu programnya. Mungkin seperti itu kalau untuk tugas utamanya. Terus sejauh ini kakak sudah apa yang telah kakak lakukan gitu untuk Kampus Merdeka, dari entah untuk sosialisasi ke para mahasiswa kak, atau seperti bagaimana apa yang sudah kakak lakukan? Kemarin sudah sempat ya dibuat yang workshop atau talk show kayak kampus talk yang diadakan di Instagram ya menggunakan akun Stiva Makassar. Nah, itu merupakan salah satu ajang promosi mengenai program-program Kampus Merdeka. Ya, terus menurut kakak dari mahasiswa itu sendiri bagaimana kak? Apakah mereka itu tertarik kelihatannya tuh atau bagaimana kak? Untuk dalam mengikuti program ini? Kalau ya gitu. Iya, kalau dari hasil kalau mau bilang tertarik, pasti tertarik ya, karena ada juga dari teman-teman kami dari Stiva Makassar itu ada 4 orang lolos dalam program Kampus Merdeka. Jadi kalau untuk tertarik pasti semuanya tertarik karena memang sangat menarik sekali mengenai feedback yang akan didapatkan kalau kita mengikuti program Kampus Merdeka. Kalau Kampus Merdeka gitu berarti kita kan pertukaran pelajar ya kak ya? Berarti kita istilahnya ibaratnya kita kuliah di universitas lain gitu ya kak ya? Iya benar. Jadi kalau untuk program pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar itu memang kita kuliahnya bukan di Stiva, maksudnya tetap kita kuliah di Stiva tapi kita ada berkesempatan untuk berkuliah di kampus lain di luar Stiva seperti itu. Nah, gimana tuh rasanya kak menjadi mahasiswa di kampus lain? Berarti adaptasi lagi gitu kak? Iya pastinya.
Kalau saya mungkin tidak begitu tahu ya gimana rasanya, karena maksudnya yang lolos program Kampus Merdeka itu bukan saya kan lolosnya di Duta MBKM. Jadi tapi saya dengar cerita dari teman-teman sih katanya seru, punya pengalaman yang baru lagi seperti itu. Terus sejauh ini Kak, tantangan menjadi duta itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Atau Kakak kalau untuk tantangannya sekarang sih pasti ada ya, maksudnya menyandang predikat Duta MBKM gitu untuk wilayah 9 Sulawesi itu menurut saya salah satu amanah yang berat ya, karena kita betul-betul harus menjalankan amanah tersebut. Jadi kalau untuk tantangannya mungkin lebih ke berpikir gimana kira-kira bentuk promosi apa yang harus dilakukan lagi begitu supaya mahasiswa ataupun masyarakat lainnya tuh bisa lebih mengenai Kampus Merdeka. Terus Kakak rasanya bagaimana menjadi disandang sebagai duta? Apakah maksudnya ya selain dari beban ya Kak ya, lebih karena kan merasa itu amanah kan ya Kak. Kakak pasti ada benar. Rasa bangga terhadap diri sendiri Kak ya. Hebat. Itu pasti sih, tapi kalau pasti tidak bangga sama diri sendiri, tapi lebih bangga sama kampus saya sendiri ya, SIFA Makassar, karena maksudnya mereka itu betul-betul memberikan peluang ke mahasiswanya untuk mengembangkan dirinya, tidak pernah kayak membatasi gitu, apalagi untuk hal-hal yang positif. Jadi saya lebih bangga gitu menjadi mahasiswa di SIFA, karena kalau mungkin saya berkuliah di luar mungkin tidak bakal seperti ini ya nasibnya. Istilahnya disupport, difasilitasi juga ya Kak ya? Iya benar, sangat-sangat disupport. Terus Kak, Kakak kan juga ini masuk organisasi ya Kak ya, aktif banget ya. Dilihat dari CV-nya organisasi itu, Kakak suka dukanya tuh gimana sih masuk sebuah organisasi yang ada ini kan mahasiswa kayak saya lebih milih jadi kupu-kupu aja, kuliah pulang itu lebih nyaman. Karena kuliah aja udah mumet ya? Gitu. Iya lah, cukup gak usah ikut organisasi lagi gitu. Nah sedangkan Kak Zawa ini ya Allah, kayak powerful banget, sampai rapat sampai tengah malam Kak. Terus besok paginya kuliah, itu gimana sih Kak? Kuliah ya? Suka dukanya itu gimana sih Kak? Kalau berbicara mengenai suka duka pasti lebih banyak sukanya ya. Maksudnya kita kayak diberikan, kalau orang masuk organisasi, kalau dari saya sendiri itu di situ kayak kita betul-betul diberikan kesempatan bagaimana caranya kita memimpin, atau bagaimana kita mengembangkan public speakingnya kita, bagaimana caranya kita kerjasama atau teamwork. Jadi kalau untuk dukanya mungkin ya itu memang harus rela capek, itu intinya. Memang capek, pasti capek. Maksudnya kuliah saja kita merasakan capek, apalagi kalau kita menambahkan suatu kegiatan yang seperti organisasi itu capek. Tapi dari capek itu banyak hal yang kita dapatkan seperti itu. Jadi bukan hanya capek yang kita dapatkan, tapi betul-betul hal-hal yang kita perlukan nantinya ke depan setelah kita lulus dari perkuliahan seperti itu. Ya, jadi kalau mau bilang suka duka sih, kalau menurut saya lebih banyak sukanya ya. Kayak lebih banyak feedbacknya, kita bisa berkenalan dengan banyak orang, apalagi kayak contohnya kita bisa dikenal sama BEM pihak-pihak organisasi dari luar. Terus kita bisa kayak lebih dekat dengan dosen atau dengan senior dan sebagainya. Jadi maksudnya banyak sekali poin plusnya, tapi memang harus siap capek. Tapi kan nggak masalah lah capek, bisa tidur ya. Tidur tapi kayaknya cuma sebentar aja ya Kak. Aduh, luar biasa. Pasti ada lah ya waktu istirahatnya. Iya. Jadi ya walaupun kita capek, tapi ada sisi positif yang kita dapatkan dan keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan nantinya ya Kak. Mungkin sekarang belum kelihatan. Mungkin sekarang kelihatannya tuh capeknya kayak capek banget. Terus capeknya doang kan. Kerjain poster gitu ya kayak kita lihat kayak saya ini kan kayak saya kan bukan maksudnya aktif organisasi, terus saya ngeliat kayaknya tuh capek banget gitu ya.
Tapi ternyata enggak ya, masih bisa ketawa-ketawa gitu ya. Masih ternyata tidak menyeramkan Masih itu. bisa nongkrong. Iya, masih bisa jalan-jalan. Iya ya Kak ya. Bener. Ini tuh para mahasiswa kupu-kupu tuh kayaknya sepemikiran dengan saya gitu. Kayak dihantui dengan kayak, wah kalau ikut organisasi ini siap-siap sudah. Pasti capek. Iya benar. Iya, jadi lebih apa ya? Lebih pintar bagi waktu sih Kak ya. Bagaimana cara kita bagi waktu antara kuliah, yang tetap ya kuliah itu sebagai kewajiban kuliah nomor satu ya, kalau menurut saya. Iya benar. Bukan berarti kita ikut organisasi sehingga kita sibuk dengan organisasi sampai melupakan kuliah gitu. Iya benar. Terus gimana sih cara kakak bagi waktunya kalau boleh tahu ya, antara kesibukan kakak itu, belum lagi kakak jadi asisten di beberapa di beberapa lab ya kan ya, itu bagaimana kak terus dapat praktikan yang mungkin kurang mengenakan hati gitu, itu ya bagaimana sih? Bagaimana dulu kakak bagi waktunya gitu antara itu semua supaya semua berjalan dengan baik dan seimbang gitu. Oke. Yang pertama sih sebenarnya saya bingung sih ya kalau ditanya bagaimana caranya membagi waktu, karena saya kan maksudnya kalau untuk manajemen waktu banyak tuh teorinya, kan banyak yang 4 kuadran dan segala macam, tapi jujur saya tidak bisa tidak bisa merealisasikan 4 kuadran tersebut, karena menurut saya saya juga tidak bisa 100% mengatur waktu saya dengan baik. Kadang-kadang juga kadang-kadang berantakan, kadang-kadang kewalahan. Tapi sebenarnya yang paling penting untuk mengatur waktu tuh intinya kita tahu memprioritaskan suatu hal. Kita tahu memposisikan suatu hal, bilang mana yang urgent, mana yang middle gitu, yang nggak terlalu urgent, dan mana yang bisa dikerjakan dengan santai seperti itu. Jadi kalau prinsip saya sih intinya semua harus terselesaikan, tapi harus ditahu dulu mana yang betul-betul harus diselesaikan saat itu juga. Jadi kalau mau dibilang tips-tips membagi waktu, mungkin saya nggak bisa kasih terlalu banyak ya, karena saya juga kadang-kadang masih kewalahan. Tapi kembali lagi ke dirinya kita, bagaimana ingat bahwa tujuan awal kita untuk melakukan suatu hal itu, seperti itu. Jadi intinya kalau kita punya tujuan atau punya target, pasti mau sesulit bagaimanapun, mau sesusah apapun, pasti akan kita usahakan untuk terrealisasikan atau terselesaikan, seperti itu. Iya. Jadi intinya tuh Kak kayak teori, kayak banyak orang yang mengatakan gini cara membagi waktu yang baik, begini cara belajar yang baik, tapi itu kembali ke diri kita, nyamannya yang mana ya Kak? Bahkan kita bisa membuat teori baru ya kan dari pengalaman kita ya Kak ya? Iya benar. Bukan berarti teori yang ada itu bisa kita praktekkan semuanya, kembali ke pengalaman kita dan kenyaman kita. Sangat susah ya mempraktekkan suatu teori secara 100%, itu sangat sulit. Kan disesuaikan dengan keadaan kita juga ya Kak ya? Iya benar, itu keadaan yang paling penting memang. Iya. Terus gimana Kak kalau misalnya kayak ada pasti fase dimana Kakak kayak saya capek gitu loh, pasti ada kan kayak capek, kayak sudah di titik jenuh lelah gitu kan akan kesibukan yang ada nih, itu Kakak gimana caranya? Maksudnya apakah Kakak menikmati kayaknya saya ini memang lagi butuh, maksudnya tubuh saya ini memang lagi butuh istirahat gitu, atau Kakak kayak mempush dirinya, saya nggak boleh kayak gini, saya harus tetap berproduksi setiap harinya gitu. Kakak tipenya kayak gimana? Apakah menerima gitu? Oke, kayaknya saya kalau saya sih tidak selalu kayak begini dan begitu ya. Intinya kalau saya tuh memang kita semua pasti pernah berada di titik jenuh, kayak bilang capek dan kayak pengen mundur gitu dari semisal saya ikut organisasi kan kayak bilang sudahlah sampai sini aja gitu. Tapi kembali lagi lah, apalagi kayak itu yang tadi saya bilang, kembali lagi ke tujuannya kita, karena pasti memang orang itu gampang untuk menerima ataupun gampang untuk kayak bilang saya mau ikut ini, saya mau ikut itu. Tapi yang paling susah itu adalah komitmen, dimana betul-betul kita harus mempertanggungjawabkan
keputusannya kita yang di awal seperti itu. Karena orang orang mau memulai atau berhenti itu sangat gampang ya. Tapi kalau untuk seseorang yang betul-betul ingat tujuan awalnya atau tujuan pertamanya untuk masuk ke tersebut, itu pasti bakal berpikir ya. Karena kalau saya tuh kadang-kadang memang capek, tapi saya berpikir lagi, wah perjuangan saya sudah sampai sini, masa mau nyerah seperti itu. Karena kita tuh kadang-kadang kita itu lupa kalau dirinya kita ini sudah berjuang. Padahal kalau mau dibilang sudah sangat berjuang dengan keras begitu. Maka dari itu saya kalau itu sih yang selalu saya ingat. Iya, sayang banget. Maksudnya udah mau hampir penghujung nih, udah dijalankan, udah dirasa capeknya bagaimana, udah dirasa nggak enaknya gimana, tapi tiba-tiba mau berhenti kan sayang gitu perjuangannya kita yang lalu-lalu kan. Iya, jadi kalau istirahat perlu istirahat. Saya juga kalau lagi memang merasa jenuh atau penat, salah satu obat saya tuh tidur. Intinya tidur. Tidur ya Kak ya. Kalau orang kan ada yang biasa kayak, aduh saya capek, saya mau shopping, atau enggak saya mau lihat alam, saya mau jalan-jalan lihat pantai gitu. Kalau Kakak tidur. Karena memang tidur paling terpenting. Karena waktu tidur Kakak mungkin juga kurang ya kan. Jadi kalau waktu libur tuh lebih baik dipakai untuk istirahat. Iya benar. Iya, kadang-kadang pakai refreshing. Kalau lagi males ya tidur aja gitu. Nggak ada yang dipikirin kan kalau tidur. Cuma nanti bangun baru terpikir semua lagi apa yang belum selesai. Oke. Terus Kakak ini termasuk maksudnya kayak orang yang bisa dikatakan orang yang deadliner kah? Atau kayak oke, ini ada tugas hari Senin minggu depan baru kumpul, oke masih bisa besok. Sudah hari Minggu ini, kaget besok udah dikumpul tugasnya gitu. saya kalau kayak itu, gitu sih Kak. Kalau seperti itu kalau mau bilang deadliner sometimes ya, maksudnya kadang-kadang kalau emang kayak ada kegiatan yang lebih urgent ya bisa aja saya kayak bilang masih lama gini, masih bisa lah, kayak mungkin dikerjain aja kayak yang kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang lebih mepet waktunya seperti itu. Karena kalau saya mau dibilang bikin time schedule nggak pernah ya, saya bilang hari ini saya melakukan ini, hari ini melakukan ini. Jadi kalau orang-orang tanya bagaimana mengatur waktu ya tidak bisa dijawab juga. Ya nggak banget to-do list-nya. Tapi kadang-kadang aja kalau misalkan lagi banyak kegiatan, kadang-kadang saya cuma catat doang kayak ini tanggal segini, kegiatan ini, tanggal ini, gitu-gitu aja sih. Jadi kalau mau dibilang orang yang deadliner, kadang-kadang ya, tapi mungkin agak sering ya mungkin. Iya. Jadi mungkin Kakak lebih mendahulukan apa yang sudah dekat deadline-nya, itu yang harus saya kerjakan. Iya, itu sih kalau saya ya. Harusnya tidak patut dicontoh ya begitu. Harusnya kalau masih bisa dikerjakan ya silahkan dikerjakan. Tapi kalau memang keadaannya tidak memungkinkan ya intinya tetap harus terselesaikan. Kan maksudnya garis finishnya kita itu ya harus selesai gitu. Betul. Tapi itu kalau kayak ada gimana ya, kayak muncul adrenalin tersendiri gitu kalau misalnya udah deadline gitu ya Kak, langsung. Iya bener. Yang tadinya kayak stuck di situ pas deadline, langsung lancar gitu ya. Bisa gitu. Iya kayak benar. Mungkin orang ketagihan jadi deadliner kayak mungkin itu ya salah satu keajaibannya mahasiswa. Kalau mengerjakan tugas ataupun pekerjaan yang lainnya, deadline seperti itu. Iya. Terus Kakak ini punya hobi apa sih kalau boleh tahu? Hobi Kakak? Kalau berbicara hobi, saya juga bingung ya hobi saya apa. Karena maksudnya kalau mungkin kebanyakan orang kalau ditanya hobi saya ini, hobi saya itu. Tapi jujur, saya nggak tahu juga ya hobi saya apa. Karena maksudnya tidak ada yang betul-betul kayak saya sukai ataupun apapun itu. Tidak ada yang rutin saya, maksudnya yang kayak rutin sekali saya lakukan. Ya berjalan aja begitu. Aneh ya. Saya juga aneh di sama diri sendiri. Orang punya hobi yang berbeda-beda. Nggak tahu hobinya apa. Nggak apa-apa. Orang itu benar. keunikan. Kalau Husnul kira-kira kalau
Kalau ditanya hobinya apa, ada nggak jawabannya? Hobi itu mungkin kalau ini sih nyanyi sih Kak. Kalau kayak juga lagi jenuh gitu ya, walaupun kayak suara ya nggak tahu deh, nyanyi aja yang penting. Iya bener. Karena suka banget sih lagu gitu, kayak disesuaikan dengan suasana hati kan. Kalau misalnya lagi happy ya dengar lagu-lagu yang happy gitu. Kalau lagi galau ya udah galau itu semua. Terus gini Kak, kalau dulu ini kan kita kuliah kakak kuliah farmasi ya kan Kak? Iya. Itu Husnul juga ya? iya, kita sama-sama. Fokus ya. Itu Iya. bagaimana sih Kak, kan kita kayak lihat, waduh, anak-anak fakultas lain nih Kak, kalau datang ke kampus tuh bisa cuma bawa buku satu atau enggak kayak bahkan nggak bawa buku sama sekali, terus datang jam 8 gitu, pulang jam 9 gitu ya. Mungkin beda-beda gitu ya. Kalau kita ya saya seperti kita tahu ya. seperti apa itu bisa bawa ke farmakope kemana-mana gitu. Benar. Datang pagi-pagi belum mandi udah bawa pencit. Itu gimana sih maksudnya kayak ya kehidupan mahasiswa gitu. Ketika tuh kan maksudnya tanggapannya itu seperti apa gitu menjalani kehidupan sebagai mahasiswa farmasi gitu. Jauh ini menyenangkan kah Kak? Bagaimana? Atau Kakak merasa ada kadang-kadang enggak. Oh, bagus kalau gitu. Enggak. Karena kalau saya ya sekarang kalau ditanya gimana rasanya menjadi seorang mahasiswa farmasi, kalau saya bangga dan maksudnya menjadi seorang mahasiswa farmasi itu selalu diberikan hal baru. Maksudnya kita kayak kalau mau dibilang selalu memacu adrenalin ya, kayak selalu merasa tertantang seperti itu, karena tiap semester pasti ada saja tantangannya, entah dari mata kuliahnya atau dari apanya. Iya benar. Jadi kalau maksudnya intinya semua masing-masing tingkat kesulitannya ya seperti itu. Tapi ya intinya menjadi seorang mahasiswa farmasi atau menjadi seorang mahasiswa kesehatan sangat menantang dan perlu dicoba. Sangat perlu dicoba. Karena kan juga nanti kedepannya kan kita tanggung jawabnya besar ya kan Kak? Iya benar, besar ya. Menyangkut nyawa seseorang ya. Jadi memang kuliahnya harus benar-benar begitu, harus harus digenjot ya. Di push setiap hari kita harus. Iya benar. Harus serba ini ya, serba ya bisa dibilang kita capek, tapi ya insya Allah nanti kalau sepadan dengan hasil yang nanti kita tuai ke depannya ya. Iya benar. Terus gambaran ke depannya ini Kakak mau ke arah mana nih? Kakak mau apakah jadi pemilik apotek atau pengen kerja di rumah sakit Kak? Atau Kakak mau out of the box gitu? Kayak mau membuat inovasi baru gitu, tapi tetap membawa nama farmasi gitu. Maksudnya membawa jadi diri orang farmasi. Gimana Kak? Apakah sudah ada gambaran? Kalau berbicara mengenai kalau gambaran pasti ada ya, maksudnya kita itu kita harus minimal mempunyai planning. Setahun ke depan saya gimana, 2 tahun ke depan saya harus seperti apa. Kalau menurut saya itu sangat penting ya, target untuk diri sendiri itu sangat penting, karena kalau menurut saya kalau kita tanpa target dalam hidup itu kita nggak ada tantangan seperti itu. Jadi kalau rencana saya ke depan sih insya Allah kalau sudah selesai sarjana farmasinya, kalau diberi rezeki ataupun diberi kesehatan ya mungkin akan lanjut langsung profesi apotekernya, karena salah satu cita-cita saya yaitu membangun apotek sendiri ya. Itu tujuan saya masuk farmasi, itu pengen membangun apotek sendiri. Dan ternyata kita harus kita harus ngambil dulu kan profesi apotekernya untuk bisa membangun apotek. Mungkin itu untuk rencana saya ke depan. Jadi lanjut dulu
profesi apotekernya, setelah lulus dari profesi apoteker, mungkin ngumpulin modal dulu untuk membangun apotek sendiri. Itu ya, mungkin kalau untuk secara ya banget. Mungkin kalau untuk planning ke depannya mungkin baru segitu ya untuk beberapa tahun ke depan. Iya, tapi kan bisa jadi nanti ya kita nggak tahu ya, kita kembali lagi, kita manusia hanya bisa merencanakan, tapi kan Allah yang menentukan semuanya. Ya benar. Gitu, ya kan? Rencana dan berusaha. Iya. Benar. Iya. Oke. Sekarang kita bahas kayaknya lebih ke mendalam support system. Kalau Kakak Zawa dengar kata support system itu gimana? Apa sih, sosok siapa sih yang terbayang ketika Kakak dengar ketika Kakak mendengar kalimat support system? Kalau saya mendengar kata support system, mungkin sama ya untuk semua orang, paling penting ya orang tua. Yang terbayang wajahnya pertama kali itu ya orang tua ya, karena maksudnya sampai di titik ini pun maksudnya kayak banyak hal-hal yang sudah dilewati dari saya kecil ataupun sampai sekarang, ya pasti tidak lepas dari support orang tua ya, karena kalau semisal orang tua tidak menyupport, mungkin saya juga tidak bisa berkuliah ataupun seperti yang sekarang ini. Jadi kalau untuk mau dibilang support system ya paling terutama dan paling utama ya orang tua, seperti itu. Tapi kalau untuk yang lainnya sih, kalau menurut saya support system itu selain orang tua, orang-orang di sekitar kita yang kayak tidak harus teman dekat ataupun apa, tapi kayak intinya yang di sekitar kita yang selalu bilang, ayo Zawa kamu pasti bisa. Itu menurut saya merupakan support system juga ya, walaupun memang mungkin tidak setiap hari mereka berkata begitu, tapi kalau misalkan orang-orang di sekitar kita mengasih kita lingkungan yang positif, itu menurut saya merupakan salah satu support system yang paling luar biasa ya, paling penting kalau menurut saya lingkungan yang positif. Karena kalau tanpa lingkungan positif, menurut saya kita tidak bisa berkembang dengan baik seperti itu. Jadi kalau support system yang kedua selain orang tua, menurut saya itu adalah lingkungan yang positif. Maka dari itu saya dari awal masuk perkuliahan itu saya selalu bilang, pokoknya saya harus mencari lingkungan yang positif. Bukan hanya selesai pulang kuliah tidur, terus saat weekend pergi nongkrong atau pergi nonton, jalan dan sebagainya. Tapi di situ saya berpikir bagaimana waktu luang saya atau waktu weekend saya itu bisa saya gunakan untuk hal-hal yang positif. Contohnya salah satunya itu tadi, untuk organisasi ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Kayak contohnya menjadi MC ataupun yang lainnya, mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi kayak lebih bagaimana bisa keluar dari zona nyaman. Oke, jadi mungkin support system Kak Zawa yang pertama adalah si orang tua ya Kak ya. Terus Kak Zawa itu tipe orang kayak misalnya saya punya masalah. Benar-benar. Saya maksudnya kira-kira lebih memilih untuk menceritakan ke orang tua misalnya, atau kayaknya enggak deh, kayaknya saya pendam sendiri aja, saya bisa sendiri gitu. Nanti yang ada takutnya malah orang tua saya jadi kepikiran gitu, apalagi posisinya kan jauh gitu kan ya. Jadi takut, pasti namanya orang tua tuh pasti pasti di setiap langkah mereka tuh juga pasti gimana ya anak saya gitu, kira-kira kabarnya bagaimana gitu. Kira-kira Kakak seperti apa sih tipe yang saya mending saya bungkam sendiri, maksudnya saya tahan sendiri, atau nggak bisa saya apa-apa saya harus cerita sama orang tua gitu, gimana? Kalau saya mungkin tipikal orang yang kalau bisa saya atasi sendiri dan bisa saya selesaikan sendiri, itu pasti gak akan saya ceritakan ke orang tua. Tapi kayak mungkin hal-hal yang memang sudah tidak bisa saya atasi atau di luar kemampuan saya, ya mau tidak mau harus cerita ya, mau tidak mau. Tapi selagi saya bisa selesaikan sendiri ya saya selesaikan sendiri, mungkin seperti itu ya. Karena kan maksudnya
apalagi seorang ini ya, maksudnya seorang anak sulung atau anak pertama itu pasti lebih berpikir kayak semisal kalau cerita ini gimana ya, gini-gini ya, jadi mungkin lebih memilih mendem ya, kecuali nanti saat tidak bisa diselesaikan sendiri baru cerita. Mungkin begitu ya. Jadi anak pertama ya Kak ya. Gimana menyandang sebagai anak pertama itu, apa ya, bisa dikatakan banyak orang tuh sebagai beban ya Kak ya, karena harus menjadi contoh buat adik-adiknya dan sebagai penunjuk jalan istilahnya bagi adik-adiknya ya Kak ya. Bener. Iya, jadi ya kalau saya sih nggak awalnya memang kayak bilang bebannya berat ya, tapi menurut saya kalau bilang bukan beban ya, melainkan itu menjadi tujuannya kita, seperti itu, menjadi motivasinya kita bahwa kita tuh harus begini supaya adik-adik ataupun orang tua tuh begini-gini gitu ya, mungkin lebih termotivasi untuk menyandang predikat sebagai anak pertama ya. Walaupun harus kuat-kuatin ya batinnya ya Kak ya, sebagai anak pertama ya. Bener, harus. Berarti Kakak ini memang bisa dikatakan sebagai perempuan yang tangguh. Seperti itu. Masya Allah, amin. Oke, kita dari cerita perjalanan Kakak ini. Kira-kira tuh motivasi Kakak apa dalam menjalankan semua ini? Kan pasti orang tuh yang motivasi ya kan, sampai bisa di titik ini, sampai bisa sekuat ini ketika saya kembali lagi ke titik jenuh gitu. Kira-kira motivasi apa sih yang buat yang Kakak pegang selama ini sehingga membentuk karakter Kakak bisa seperti ini gitu, setangguh ini? Kira-kira apa? Kalau berbicara mengenai motivasi, saya cerita sedikit ya. Awalnya kan saya itu kalau mau dibilang ya kalau mau dibilang dikenal di kalangan keluarga mungkin cerewet, tapi tidak seaktif sekarang. Karena jujur dari SD, SMP maupun SMA itu saya tidak ada SMP sih, maksudnya ya kita berbicara dari SMA aja lah. Saya tuh tidak mengikuti organisasi kayak Rohis, OSIS atau segala macam. No, pure hanya belajar. Tapi setelah saya masuk ke Stiva, secara natural aja sih. Awalnya kan kayak mengikuti kegiatan pentas seni ataupun segala macam. Tapi akhirnya itu sih yang saya paling bersyukur, mendapatkan lingkungan yang positif. Itu yang membawa saya bisa sampai sekarang. Dan kalau mau bilang motivasi, pasti motivasi terbesar saya itu yang pertama adalah orang tua. Kembali lagi ke support system, yang paling utama saya adalah orang tua. Jadi yang bisa membawa saya sampai sekarang ya cuma satu, intinya saya harus membahagiakan orang tua saya harus mengangkat derajat kedua orang tua saya, dan maksudnya saya harus membungkam tuh omongan-omongan, entah omongan-omongan dari tetangga ataupun orang lain yang tidak enak kalau didengar oleh orang tua saya. Kalau untuk motivasi ya itu pasti setiap orang itu ya pasti motivasinya karena saya ingin menjadi sukses, saya ingin dan segala macam seperti itu. Dan juga intinya motivasi saya kenapa bisa sampai sekarang, intinya ingin bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu saya selalu ingin mencoba hal-hal baru, kayak berusaha untuk memperbaiki diri ataupun yang lainnya, karena kita hidup di dunia kan yang paling penting adalah bisa bermanfaat oleh orang lain, seperti itu. Jadi tetap ya, orang tua is number one. Iya. Kak Zawa punya role model nggak sih? Kayak role model, saya pengen, maksudnya ada sosok gimana kayak saya ingin menjadi seperti dia nih gitu. Kak Zawa punya role model nggak? Kalau boleh. Dan kalau misalnya ada, siapa? Kalau mau berbicara role model untuk ini aja ya, untuk di Indonesia itu, kalau saya lebih ke ini sih, Maudy Ayunda, pasti tahu ya. Yeah. Itu sih menurut saya kayak bilang, wah keren banget nih. Role model semua mahasiswa kali ya. Terus anak ini ya juga anak iya, maksudnya keren gitu. Maksudnya kalau mau dibilang bisa membagi waktunya, dia sebagai seorang aktris bisa pendidikannya juga bisa bagus. Mungkin itu ya kalau mau ditanya role model. Iya. Memang sih kalau Maudy Ayunda itu kayak siapa sih yang gak mau jadi seperti Maudy Ayunda? Siapa role modelnya? Yang kurang lebih sama sih. Saya juga mengagumkan namanya Maudy Ayunda dalam
kayak kita tuh biasanya lihat dia dari YouTube, vlog-vlog kesehariannya itu gitu lah. Kayak luar biasa banget ya, gitu, udah cantik gitu. Bener. Terus pintar juga gitu, bukan hanya sekedar kayak kan sekarang orang itu penampilan fisik ya. Maksudnya kayak lebih mengutamakan penampilan fisik, padahal ya yang paling utama adalah isi otak gitu, dan attitude tentunya. Oke, iya benar. mungkin aku boleh minta kiat-kiat nih, kayak Zawa bisa nggak sharing kiat-kiat untuk mahasiswa farmasi atau mungkin yang mau berminat baru mau masuk farmasi, kiat-kiatnya bagaimana, dan bagaimana cara kiat-kiat untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, kemudian yang bisa juga aktif organisasi kalau bisa, dan bukan hanya organisasi yang di kampus aja, organisasi yang di luar kampus juga. Kiat-kiatnya seperti apa, Kak? Kalau untuk menanyakan kiat-kiat, intinya niatnya diperbaiki, terus tentukan visi misimu seperti apa ke depannya. Terus yang paling terpenting kalau menjadi seorang mahasiswa farmasi itu adalah persiapkan mentalnya gitu ya, persiapkan mental. Terus belajar juga ya, perlu ya, karena maksudnya sekarang mau masuk ke, maksudnya untuk semua ya, bukan hanya farmasi, pasti perlu perlu persiapan belajarnya ya. Jadi itu saya untuk belajarnya dipersiapkan dari sekarang kalau emang cita-citanya pengen masuk farmasi, karena farmasi itu tidak mudah. Itulah menurut saya tuh farmasi tidak mudah. Banyak mungkin yang bilang, oh saya di farmasi saja deh, karena hanya kalau saya jujur dulu saya pengen masuk farmasi karena saya pikir saya tidak bakal ketemu dengan fisika, karena saya bilang tidak terlalu menyukai fisika, tapi ternyata ketemu ya. Jadi kalau mau ditanya, iya, kalau mau ditanya kiat, semuanya ketemu. Jadi ya itu, persiapkan mentalnya, niatnya diperbaiki, belajarnya ditambah lagi. Terus kalau kiat-kiat, terus cobalah sekarang yang untuk adik-adik nih ya yang belum masuk perkuliahan, coba sekarang difikirkan kira-kira saat kuliah tuh mau ngapain aja, seperti itu. Apakah hanya kuliah habis itu pulang, ataupun yang bagaimana. Kalau memang mau kayak misalkan, oh saya mau masuk organisasi, saya mau ikut ini, mau ikut itu, ya harus dipersiapkan dari sekarang. Pokoknya menjadi seorang mahasiswa farmasi itu tidak pure harus pintar atau cerdas, no. Yang terpenting tidak pantang menyerah, tidak mau menyerah. Itu kayak saya bilang, niatnya diperbaiki. Yang penting bisa komitmen dengan pilihannya di awal. Kalau memang pilihannya di awal masuk farmasi, ya dipegang sampai menyandang gelar sarjana farmasi tersebut, seperti itu. Terus untuk adik-adik nih, terkhususnya untuk di mahasiswa Stiva Makassar, mungkin untuk mahasiswa baru, ayolah jangan takut untuk mencoba sesuatu hal baru seperti itu, karena kan sekarang tuh mahasiswa banyak bilang, aduh saya tidak bisa, aduh saya takut, aduh nanti begini begitu. Itu adalah mindset yang salah ya, karena kita itu semua bisa seperti yang sekarang dari hal-hal yang kita tidak tahu atau hal-hal baru yang kita mau coba, seperti itu. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang langsung bisa ataupun langsung mahir, no. Kita tuh harus, intinya kalau prinsip saya, harus selalu mencoba hal baru. Atau kalau dibilang, banyak-banyak bos bilang apa, habiskanlah jatah gagalmu selagi muda ya. Mungkin itu gitu. Jadi pesan saya, jangan iyalah, habiskan jatah gagalmu ya. Karena kan kita masih muda, kita masih masih sehat, masih kuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kalau menurut saya tidak ada salahnya kita mencoba. Jangan membatasi dirinya, kita bilang, saya tidak bisa, kemampuanku hanya di sini, kemampuanku hanya di sini. Salah. Kalau kita memblok diri kita seperti itu, otomatis kita tidak memberikan kesempatan untuk dirinya kita menjadi lebih baik ataupun berkembang, seperti itu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Oke, luar biasa ya. Semoga yang dengar ini bisa, saya pribadi sangat bersyukur sekali bisa, maksudnya dia persandingkan dengan kakak, mendapatkan
ilmu-ilmu yang baru, sharing-sharing hal-hal seperti ini saya suka sekali gitu. Alhamdulillah. Terakhir Iya. mungkin Kak Zawa bisa kasih quotes andalan. Quotes andalan Kakak. Aduh, coach ya. Aduh, sebenarnya nggak jago ya buat coach. Atau quotes yang Kakak pegang Aduh, deh. jadi bingung nih saya. Quotes-nya. Intinya apa ya? Kalau quotes, kalau dari saya, mungkin bukan dari saya ya, mungkin yang sering-sering saya baca, yang tadi itu, silahkan habiskan jatah gagalmu, jangan apa ya, jangan mudah menyerah, walaupun mungkin pernah gagal tapi teruslah mencoba. Pokoknya apa ya? Pokoknya harus terus mencoba hal-hal baru. Jangan, intinya apa ya? Don't worry ya kalau mau dibilang, jangan apa ya? Jangan cemas duluan dengan sesuatu hal yang belum pasti terjadi seperti itu. Jadi ya silahkan mencoba selagi kalian bisa, selagi kalian masih sehat, selagi mampu. Itulah, always try and try gitu. Coba aja terus. Karena dari apa ya, dari kita mencoba hal-hal baru ataupun kita mencoba terus walaupun gagal, itu pasti akan secara otomatis apa ya, kita punya apa ya, secara otomatis tuh nanti dirinya kita tuh membentuk suatu mindset yang bagus seperti itu. Never give up ya kalau dibilang ya. Tidak gampang menyerah. Quotes sejuta umat. Tidak bisa ya kalau kasih quotes. Quotes sejuta umat, never give up. Oke, jadi intinya never give up. Never give up. Jadi intinya ya, kita jangan pernah pantang menyerah dan putus asa. Dan tidak boleh negatif thinking duluan ya Kak terhadap suatu hal yang benar. Karena kita harus punya mindset bahwa kita lebih besar daripada masalah kita, gitu kan? Jadi jangan sampai kita bisa. Jangan sampai hal yang belum pasti terjadi kita kayaknya saya nggak bisa deh ya, kayaknya saya mundur aja, itu jangan ya. Oke, benar. Luar biasa sekali perbincangan kita kali ini ya, sangat berfaedah dan sangat merasa terhormat Kakak Zawa bisa hadir di podcast kali ini. Terima kasih. Padahal Kakak lagi sibuk-sibuknya di tengah mempersiapkan penelitiannya dan kesibukan lainnya. Mungkin harapan supaya Kakak semuanya dilancarkan sampai nanti Kakak menggelar sarjana, dan pokoknya dilancarkan semuanya sampai nanti menjadi apoteker dan membangun apotek. Bangun apoteknya di Jayapura. Amin. Di kampung halaman. Wah, amin ya. Kampung halaman ya. Iya, di kampung halaman. Kita harus ini Kak, bangunkan kampung halaman kita. Gitu. Jangan, bukan berarti kita sekolah di luar, kita harus kembali. Iya, benar. Oke, kalau gitu Kak, semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya ya Kak ya. Makasih Kak Zawa. Amin. Oke, semangat juga. Waalaikumsalam.